Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi sistem bilangan dan konversi bilangan. Saya Hana Sucianinda Giovanni beserta anggota kelompok saya yaitu ada Dery Gilang Sumudra dan Rifan Tiara Putri. Next. Di sini ada tabel of content. Yang pertama kita akan bahas macam-macam sistem bilangan. Kemudian yang kedua operasi sistem bilangan. Yang ketiga konversi bilangan biner. Yang keempat konversi bilangan desimal. Yang kelima konversi bilangan heksadesimal. Next. Nah, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya yaitu Dery. Baik, terima kasih Hana. Sini saya akan memaparkan materi selanjutnya. Ini ada sistem bilangan. Sistem bilangan merupakan suatu bilangan yang memiliki nilai sesuai dengan basis atau radiksnya. Next. Macam-macam sistem bilangan. Ada tiga. Yang pertama, bilangan biner, yaitu bilangan yang basisnya 2, 0, dan 1. Yang kedua, ada bilangan desimal. Bilangan yang basisnya 10, dari 0 sampai 9. Yang ketiga, ada bilangan heksadesimal. Bilangan yang basisnya 16, 0 sampai 9, kemudian 10 menjadi A, 11 menjadi B, 12 menjadi C, 13 menjadi D, 14 menjadi E, dan 15 menjadi F. Next. Operasi sistem bilangan. Operasi pada sistem bilangan biner. Penjumlahan pada bilangan biner. Caranya ada dua. Yang pertama, digit dari bilangan ditambahkan satu per satu, mulai dari posisi digit paling kanan. Yang kedua, bila hasil penjumlahan antar digit melebihi nilai 1, maka dikurangi dengan nilai 2 untuk dibawa ke penjumlahan selanjutnya atau di carry out. Next. Contoh penjumlahan bilangan biner. 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 0 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 0. Dengan carry of 1, yaitu 1 per 1 tambah 1 sama dengan 2. Karena digit terbesar bilangan biner adalah 1, maka harus dikurangi dengan 2 basis biner. Jadi 2 min 2 sama dengan 0, dengan carry of 1. Contoh, 101 ditambah 110. Caranya, dari yang paling kanan diurutkan, 1 tambah 0 sama dengan 1, 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 0. Di sini terjadi carry off. Jadi hasilnya 0 dan satunya pindah ke atas sebelah kiri. Karena di bawah tidak ada lagi angka, maka diturunkan. Contoh yang kedua, maka menghasilkan 1, 0, 1, 1. Contoh yang kedua, 1, 1, 1, 1 ditambah 1, 0, 1, 0, 0. Diurutkan dari paling kanan. Yang pertama, 1 tambah 0 sama dengan 1. 1 tambah 0 sama dengan 1. 1 tambah 1 sama dengan 0. Di sini terjadi carry off, maka hasilnya 0. Kemudian yang satunya pindah ke sebelah kiri. Kemudian 1 tambah 1 sama dengan 1, 1, 0 sama dengan 0. Kemudian terjadi carry off ke sebelah kirinya. Kemudian 1 ditambah 1 sama dengan 0. Karena terjadi carry off pindah ke sebelah kirinya. Kemudian ditambah, karena di bawahnya tidak ada lagi angka, maka satunya turun, menghasilkan 1, 0, 0, 0, 1, 1. Okay, next. Pengurangan bilangan biner. 0 kurang 0 sama dengan 0. 1 dikurangi 0 sama dengan 1. 1 min 1 sama dengan 0. 0 dikurangi 1 sama dengan 1. Dengan borrow of 1, yaitu pinjam digit 1 dari posisi sebelah kirinya. Ada 3 macam pengurangan bilangan biner. Yang pertama, tanpa terjadi peminjaman digit, terjadi peminjaman bit 1 pada digit sebelahnya, dan yang ketiga, tidak bisa meminjam atau bit arrow.
sebuah bit 1 pada digit sebelahnya. Karena yang akan dipinjam tidak bernilai 0, sehingga harus dipinjam dari kolom sebelahnya lagi yang bernilai bit 1. Garis bawahi, ketika ada digit 0 yang dilewati borrow of, maka akan bernilai bit 1. Next. Contoh, pengurangan biner tanpa terjadi peminjaman digit. 11011 dikurangi 1001. Diurutkan dari yang paling kanan. 1 kurangi 1 sama dengan 0, 1 kurangi 0 sama dengan 1, 0 kurangi 0 sama dengan 0, 1 dikurangi 1 sama dengan 0, dan satunya turun, menghasilkan 1, 0, 0, 1, 0. Next. Contoh pengurangan biner terjadi peminjaman bit 1 pada digit sebelah kirinya. 11101 dikurangi 1011. Diurutkan dari yang paling kanan. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. 0 dikurangi 1 karena tidak bisa meminjam digit sebelah kirinya. Menjadi 10 dikurangi 1 sama dengan 1. Kemudian karena ini sudah dipinjam berarti nilainya menjadi 0. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Kemudian 1 di sini karena di bawah tidak ada angka, maka satunya turun. Menghasilkan 1, 0, 0, 1, 0. Next. Oh, yang ketiga, contoh pengulangan bilangan biner tidak bisa meminjam digit sebelah kirinya. Di sini ada 1101 dikurangi 10111. Diurutkan dari paling sebelah kanan. Pertama, 1 dikurangi 1 sama dengan 0. 0 kurangi 1 karena tidak bisa, maka minjam sebelah kirinya. Karena di sebelahnya nilai 0, maka dilewati lanjut ke sebelah kirinya lagi meminjamnya. Jadi 1, 0 dikurangi 1 sama dengan 1. Nah, yang ini kan 0. Ketika ada digit 0 yang dilewati borrow of, maka akan bernilai bit 1. Jadi ini karena tadi dilewati untuk meminjam ke sebelah kirinya, maka bernilai 1. Kemudian karena ini sudah dipinjam, yang samping kiri sebelah kanannya 1, berarti bernilainya 0. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Kemudian 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Menghasilkan 0, 0, 1, 1, 0. Ini karena di depan angkanya ada 2 0, sebenarnya bisa ditulis 1, 1, 0, tidak apa-apa. Ditulis juga seperti ini juga tidak apa-apa. Oke, next. Perkalian bilangan biner. 0 kali 0 sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0, 1 kali 0 sama dengan 0, dan 1 kali 1 sama dengan 1. Contoh, 1110 dikali 1100. Dari yang paling kanan dulu, 0 kali 0 sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0. Yang kedua dari kanan yang bawah, 0 kali 0 sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0. Yang lanjut yang ketiga, 1 kali 0 sama dengan 0, 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 1 sama dengan 1. Dan yang terakhir, 1 kali 0 sama dengan 0, 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 1 sama dengan 1. Kemudian dijumlahkan. 0-nya turun, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0 tambah 1 tambah 0 sama dengan 1. Kemudian 0 tambah 1 tambah 1 sama dengan 0. Kan di sini terjadi di sini menjadi borrow, maka menghasilkan 0 dan pindah ke sebelah kirinya 1. Kemudian 1 tambah 1 sama dengan 0. Di sini terjadi carry off. Karena hasilnya 0 ditambah lagi 1 akan menghasilkan 1. Karena pindah ke sini ke kiri, 1 ditambah 1 sama dengan 0. Jadi carry off pindah ke kiri 1 karena di bawahnya dia ada angka lagi, maka menghasilkan 1. Jadi hasilnya 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Next. Baik, yang selanjutnya
Oke, terima kasih Dery. Selanjutnya materi pembagian bilangan biner akan dilanjutkan oleh saya. Yang pertama di sini 0 dibagi 1 itu sama dengan 0. Kemudian 1 dibagi 1 itu sama dengan 1. Nah, catatan, kalau misalnya nilai yang akan dibagi lebih kecil dari nilai pembagi, maka hasilnya 0. Jika nilai yang akan dibagi lebih besar atau sama dengan nilai pembagi, maka nanti hasilnya 1. Di sini ada contoh, 1 dibagi 1, 1, 0, 1, 0. Nah, caranya yang pertama, 1 dibagi 1 menghasilkan 1. Kemudian dikali 1 ini, hasilnya nanti taruh di sini, 1, kemudian dikurang. Karena ini 1 dikurang 1, 0, 0-nya di depan, nggak usah dipilih. Jadi kemudian lanjut kita turunin yang di sebelah kanan ini, 1 dibagi 1 sama dengan 1, kemudian dikali 1 kali 1 sama dengan 1, kemudian dikurang, hasilnya 0. Nah, kemudian kita turunin lagi nih 0 yang di sebelah kanannya. 0 dibagi 1 itu menghasilkan 0, 0 dikali 1 menghasilkan 0. Kemudian kita kurangi, turunin 1 yang di sebelah kanannya, kemudian kita bagi lagi. 1 dibagi 1 menghasilkan 1, kemudian 1 dikali 1 menghasilkan 1. Kemudian kita kurangi lagi, turunin 0 yang di sini ke bawah sini, 0 dibagi 1 menghasilkan 0, 0 dikali 1 menghasilkan 0, kemudian dikurangi hasilnya 0. Jadi hasil akhirnya itu 1, 1, 0, 1, 0. Next. Contoh yang selanjutnya, di sini ada 10 dibagi 1, 1, 0, 1, 0. Nah, caranya 1 dibagi 10 kan nggak bisa. Jadi kita ambil lagi angka yang ininya, jadi 11 dibagi 10 itu 1. 1 dikali 10, 10. Kemudian kita kurangi 11 dikurangi 10 itu hasilnya 1. Nah, karena 1 dibagi 10 ini nggak bisa, kita turunin 0 yang di sebelah kanannya jadi 10. 10 dibagi 10 itu 1, kemudian kita kaliin 1 ini sama 10. 1 dikali 10, 10, kemudian kita kurangi lagi, 10, 0. Nah, di sini kita turunin 1. Nah, sama kayak tadi nih, 1 dibagi 10 kan nggak bisa. Jadi 0 yang di sebelah kanan ini kita turunin. Jadi 10 dibagi 10 sama dengan 1. 1 dikali 10 sama dengan 10. Kemudian kita kurangi hasilnya 0. Cara yang selanjutnya itu juga sama, bisa dipahamin sendiri. Next. Yang selanjutnya ada operasi pada sistem bilangan desimal. Next. Nah, operasi pada contoh bilangan desimal ini ngitungnya sama kayak penjumlahan biasa. Jadi di sini ada soal 126 ditambah 300. Nah, 126 ditambah 300 kita buat bersusun ke bawah kayak gini. Kemudian 6 ditambah 0 menghasilkan 6, 2 ditambah 0 menghasilkan 2, 1 ditambah 3 menghasilkan 4. Jadi hasil akhirnya itu 426. Contoh yang selanjutnya juga sama, 204 ditambah 276. 204 ditambah 276 dibuat penjumlahan bersusun, 4 ditambah 6 itu 10, 0 kalau di bawah, satunya simpan di atas. 1 ditambah 0 ditambah 7 menghasilkan 8. 2 ditambah 2, ini harusnya 4 di sini, bukan 5. Jadi hasil akhirnya itu 480. Next. Kemudian di sini ada contoh pengurangan, caranya sama kayak tadi penjumlahan, tapi bedanya ini dikurangin. Di sini ada 937 dikurangi 824. Nah, kita buat bersusun ke bawah. 7 dikurangi 4, hasilnya 3. 3 dikurangi 2, hasilnya 1. 9 dikurangi 8, hasilnya 1. Jadi hasil akhirnya itu 113. Contoh yang kedua sama, 814 dikurangi 214. Nah, di sini 814 dikurangi 214 itu 4 dikurangi 4, 0. 1 dikurangi 1 itu 0. 8 dikurangi 2 itu 6. Jadi hasil akhirnya 600. Next. Di sini ada contoh perkalian. Ngitungnya sama kayak perkalian biasa ya. Jadi 128 dikali 112. Nah, ini 2 dikali 8 menghasilkan 16. Di sini 6. Kita simpan satunya di atas ini, kemudian 2 kita kalikan dengan 2, 4. Nah, tadi kan kita punya simpanan 1 di sini. Kita tambahin, jadi hasilnya 5. 2 dikali 1 itu 2. Kemudian yang 1 ini kita kalikan dengan 8. Nah, hasilnya 8. Kita kalikan dengan 2, hasilnya 2.
1 kita kalikan dengan 1, hasilnya 1. Kemudian yang terakhir, 1 ini dikalikan dengan 8, hasilnya 8. 1 dikalikan dengan 2, hasilnya 2. 1 dikali 1, hasilnya 1. Kemudian kita jumlahkan. 6, kita turunin. 5 ditambah 8 itu kan 13. Di sini 3-nya taruh, terus 1-nya simpan. Jadi 1 tambah 2 tambah 2 tambah 8 itu hasilnya 13. 3-nya ditaruh di bawah, 1-nya kita simpan lagi. 1 tambah 1 tambah 2 itu 4, kemudian 1 yang di depannya kita sendirian, jadi turunin aja. Jadi hasil akhirnya itu 14336. Next. Cara yang pembagian, ini 360 dibagi 15. Nah, di sini caranya 3 dibagi 15 nggak bisa, jadi kita ambil angka yang sebelahnya. 36 dibagi 15 itu dapatnya 2. Kemudian yang 2 ini kita kalikan dengan 15, jadi hasilnya 30. Nah, si 36 ini kita kurangi 30, hasilnya 6. Nah, 6 dibagi 15 kan nggak bisa, maka nol yang di sebelah kanan ini kita turunin, jadi 60 dibagi 15 itu hasilnya 4. Nah, si 4 dikali 15 ini hasilnya 60, kita kurangin 0. Jadi hasil akhirnya itu 2, 4. Next. Selanjutnya ada operasi sistem bilangan heksadesimal. Next. Di sini ada contoh yang pertama, 7E ditambah 5A. Kita jabarin dulu, E ditambah 5. E itu nilainya sama kayak 14, A itu nilainya 10. Jadi 14 ditambah 10, 24. Karena si 24 ini masih bilangan desimal, maka kita rubah ke bilangan heksadesimal, dibagi 16. 24 dibagi 16 itu hasilnya 1, sisa 8. Kemudian kita jabarkan lagi yang 7 ditambah 5 ini. 7 ditambah 5, 12. Nah, kemudian 1 dari hasil 24 dibagi 16 ini kita turunin. Jadi 12 ditambah 1 hasilnya 13. Kemudian kita bagi dengan heksadesimal. Atau dirubah ke heksadesimal, jadi 13 dibagi 16 itu hasil 13, bilangan itu sendiri. Nah, hasilnya jadi 13 ini nilainya D. Kemudian kita urutkan dari bawah ke atas, jadi hasilnya D8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian contoh yang kedua, 2B9 ditambah C81. Nah, ini 9 ditambah 1 kita jabarkan, 9 ditambah 1 itu 10. Kemudian kita ubah ke bilangan heksadesimal, jadi dibagi 16. Dibagi 16 itu kan nggak bisa, jadi menghasilkan bilangan itu sendiri. Nah, nilai 10 ini tuh nilainya A. Kemudian kita jabarkan B tambah 8. B ditambah 8 sama dengan 11 ditambah 8. Jadi 19 dibagi dengan 16, hasilnya 1, sisa 3. Kemudian 2 ditambah C, itu 2 tambah 12. Nah, si C ini nilainya itu sama kayak 12, jadi 14 ditambah 1. 1 ini dari 19 dibagi 16. Jadi 14 ditambah 1, 15. Kemudian dibagi 16, itu hasilnya 15, atau itunya F. Jadi kita hasilnya itu disusun dari bawah ke atas, F3A. Next. Kemudian di sini ada contoh pengurangan. Di sini ada D8 dikurangi 9A. Kita jabarkan dulu, 8 dikurangi A. A itu kan nilainya 10. Jadi 8 dikurangi 10 itu kan nggak bisa. Pinjam 1 ke depan, jadi di sini 16. 16 ditambah 8 dikurangi 10 itu 14 hasilnya. 14 ini nilainya E. Karena tadi si 13 ini udah dipinjam, jadi sisa 12. 12 dikurangi 9 itu 3. Jadi hasilnya itu 3E. Next. Yang contoh kedua, itu ada 3E7 dikurangi 2FB. Nah, si 7B ini itu sama aja kayak 7 dikurangi 11. 7 dikurangi 11 kan nggak bisa. Pinjam ke depan, jadi di sini 16. 16 ditambah 7 dikurangi 11 itu 12. Nilai 12 ini sama aja kayak C. Kemudian di sini tadi 14 udah kita pinjam, jadi sisa 13. 13 dikurangi 15 nggak bisa. Kemudian kita pinjam lagi ke depan, jadi sisa 2. Nah, di sini 16 ditambah 13 dikurangi 15 itu 14. Nilai 14 ini sama kayak E. Nah, 2 dikurangi 2 itu hasilnya 0. Jadi hasil akhirnya itu E, C. Next. Contoh yang perkalian, di sini ada 3A dikali 26. A dikali, ini kita jabarkan dulu, 6 dikali A sama dengan 6 dikali 10.
Kemudian 60 dibagi 16 sama dengan 3 sisa 12. Nah, 6 dikali 3 hasilnya 18. Si 3 ini dari hasil 60 dibagi 16 kita turunin. Kemudian 18 ditambah 3 itu hasilnya 21 dibagi 16. Sama dengan 1 sisa 5. Si 1 ini kita turunin, terus kita ubah ke bilangan heksadesimal, jadi 1 dibagi 16 itu sama dengan 1. Kemudian yang 2 ini kita kali, 2 dikali A itu sama aja kayak 2 dikali 10. Berarti 20 dibagi 16 sama dengan 1 sisa 4. Kemudian 2 ini kita kalikan dengan 3, jadi hasilnya 6 ditambah 1. 1 ini dari 20 dibagi 16 ini, yang 1 ini kita turunin. 6 tambah 1 sama dengan 7 dibagi 16. Kan nggak bisa, jadi menghasilkan bilangan itu sendiri. Kemudian setelah dikaliin, kita jumlahin. Si C itu nilainya sama aja kayak 12. Nah, si 12 ini kan masih bilangan desimal. Terus kita rubah ke bilangan heksadesimal. 12 dibagi 16 itu kan nggak bisa, jadi menghasilkan bilangan itu sendiri, 12. Kemudian ini 5 ditambah dengan 4. 5 ditambah 4 itu 9, dibagi dengan 16 itu nggak bisa, jadi hasilnya 9. Kemudian 1 ditambah 7 itu hasil 8, dibagi dengan 16 hasilnya tetap 8. Jadi hasil akhirnya itu 8, 9 C. Contoh yang kedua juga sama kayak tadi. 4C dikali 1, 4. 4 dikali C itu sama aja kayak 4 dikali 12, menghasilkan 48 dibagi 16. Sama dengan 3 sisa 0. Kemudian di sini 4 kali 4. 16 ditambah 3. 3 ini dari sini kita turunin. 16 ditambah 3, 19 dibagi 16. Itu hasilnya 1 sisa 3. Kemudian si 1 ini kita turunin. Kemudian kita rubah ke bilangan heksadesimal, hasilnya 1. Nah, sekarang gantian yang 1 kita kalikan dengan C. 1 kali C itu sama aja kayak 1 dikali 12 sama dengan 12. Dibagi 16, hasilnya 12. Bilangan itu sendiri. 1 dikali 4, itu hasilnya 4. Kemudian kita bagi 16, hasilnya bilangan itu sendiri. Kemudian kita jumlahkan. Si 0 ini kita turunin. 0 dibagi 16 itu hasilnya 0. 3 kita tambahin dengan C. Itu 3 ditambah 12, hasilnya 5 dibagi 16. Hasilnya 15, bilangan itu sendiri. Kemudian satu yang ini kita tambah dengan 4, 5 dibagi dengan 16 itu hasilnya 5. Jadi hasil akhirnya itu 5F 0. Next. Contoh yang terakhir itu ada contoh pembagian. Di sini ada 52B dibagi 9. Nah, 9 dikali berapa yang nanti itu hasilnya itu 5 sisa 2 atau mendekati 5 sisa 2. Nah, di sini kan 9 dikali 9 itu 81. Nah, kemudian 81 ini kalau dijabarin ke heksadesimal, itu hasilnya 5 sisa 1. Berarti dia kan mendekati 52 ini ya. Nah, jadi di sini tuh 9 dikali dengan 9 itu hasilnya 5 sisa 1. Kemudian kita kurangin, di sini hasilnya 1 di ini nggak bisa, B-nya turunin. Jadi 1B, 9 dikali berapa, yang hasilnya itu 1 sisa 11. Nah, 9 dikali 3 itu 27. Kalau dijabarin ke heksadesimal, itu hasilnya 1 sisa 11. Jadi di sini 3 dikali 9, 1B. Kemudian kita kurangi hasilnya 0. Contoh yang kedua juga sama. 14E dibagi 4. Di sini 14. 4 dikali berapa itu yang hasilnya 1 sisa 4. Nah, yang hasilnya 1 sisa 4 ini 4 dikali 5. Sama dengan 20. Di 20 ini kita jabarin ke heksadesimal 1 sisa 4. Berarti di sini di atas kita taruh 5. Kemudian si 5 ini kita kalikan dengan 4. Hasilnya 1 sisa 4. Kemudian kita kurangin. Ini 0. Di sini E-nya kita turunin. E ini kan sama kayak 14. Nah, sama kayak tadi. 4 dikali berapa itu yang hasilnya 1 sisa 4. Nah, karena yang hasilnya 1 sisa 4 itu 4 dikali 5. Kemudian jika dijabarkan jadi hasilnya 1 sisa 4. Nah, jadi di sini tuh 5 lagi. 5 dikali 4 hasilnya 14. Kemudian kita kurangi hasilnya 0. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifan. Ininya bisa di-mute dulu nggak? Ya, baik. Terima kasih, Hana. Sekarang saya akan menjelaskan tentang konversi sistem bilangan. Setelah kita tadi mengetahui penjumlahan, pembagian, perkalian, dan sebagainya, tentu kita harus mengetahui cara untuk mengkonversi bilangan-bilangan tersebut.
Di konversi ini ada konversi bilangan biner, konversi bilangan desimal, dan konversi bilangan heksadesimal. Nah, dimulai dari konversi bilangan biner. Misalkan konversikan nilai dari angka 1010 biner. Nah, biner ke desimal karena biner ini biner 10 sama dengan 2 desimal. Karena kita tahu pada tabel konversi bilangan pada desimal itu 2 dan kelipatan 2 selanjutnya 48 adalah kelipatan 10, 100, dan 1000 dan seterusnya. Jadi kita bisa memakai cara cepatnya yaitu misalkan kita mulai dari paling kanan 10 sama dengan 2 dan kemudian sisanya itu 1000 sama dengan 1000 biner sama dengan 8 desimal, maka kita jumlahkan 2 ditambah 8 adalah 10 dan pada konversi biner ke desimal 10 diartikan adalah 1010 biner. Maka dalam biner ke desimal 1010 biner adalah 10 desimal. Bagaimana kalau misalkan angka ini ganjil? Maka harus dilakukan cara sebelum-sebelumnya yaitu dengan menggunakan bilangan biner ini dimulai dari paling kanan yaitu 0 dikali dengan 2 pangkat 0, 1 dikali 2 pangkat 1, dan seterusnya, kemudian dijumlahkan, maka hasilnya pun akan sama seperti ini. Nah, kemudian ada biner ke heksadesimal. Dalam heksadesimal ada pengelompokan bilangan menjadi 4. Maka karena biner ini 1010 sudah ada 4 digit, bisa langsung kita konversikan, tetapi harus melalui biner ke desimal terlebih dahulu. Jadi biner ke desimal 1010 tadi sudah kita konversi adalah 10, maka 10 yang di heksadesimal adalah A. Jadi hasil konversi bilangannya adalah A heksadesimal. Kemudian ada konversi bilangan desimal. Misalkan konversikan nilai dari angka 129 desimal. Kita pakai cara seperti ini, yaitu desimal ke biner. Caranya itu 129 dibagi biner sama dengan 64, hasilnya 64 dengan sisa 1 karena desimalnya ini ganjil. Kemudian hasilnya itu dibagi dengan 2 lagi, hasilnya 32, sisa 0 karena dia genap. Kemudian dan seterusnya sampai hasilnya itu 1 bersisa 0, dan 1 sudah tidak bisa dibagi 2 lagi, maka sisanya 1. Nah, jadi hasil konversinya adalah dari bawah ke atas 1,0000001 biner. Kemudian ada desimal ke heksadesimal. Bilangan desimal 129 dibagi 16 sama dengan 8 sisa 1. Sama seperti tadi, hasilnya itu dibagi dengan heksadesimal lagi, kemudian karena ini lebih kecil daripada bilangan pembaginya, maka hasilnya adalah sisa itu sendiri. Maka dari bawah ke atas yaitu konversi bilangannya adalah 81 heksadesimal. Kemudian yang terakhir itu konversi bilangan heksadesimal. Konversikan nilai dari A22 heksadesimal. Yang pertama ada heksadesimal ke desimal. Kita pakai dengan cara seperti ini, yaitu dimulai dari paling kanan, 2 dikali 16 pangkat 0, dijumlahkan dengan 2 dikali 16 pangkat 1, dan dijumlahkan lagi dengan A dikali 16 pangkat 2. A ini dalam desimal adalah 10. Jadi setelah itu kita jumlahkan, kita kalikan dan jumlahkan seperti ini, dan hasilnya itu 2594 desimal. Jadi hasil konversi bilangannya adalah 2594 desimal. Kemudian ada desimal ke biner, ada heksadesimal ke biner. Heksadesimal ke biner karena kita tahu heksadesimal itu harus dikelompokkan menjadi 4, maka heksadesimal ini harus mempunyai 4 digit. Nah, dari kanan ke kiri terlebih dahulu, 2 kita konversikan di biner adalah 10.
ditambahkan 0 di depannya untuk 4 digit. Kemudian seperti ini juga sama, 2 adalah 10, tambahkan 2 digit 0 di depannya, dan A adalah kita konversikan dulu ke biner, kita konversikan dulu ke desimal yaitu 10, kemudian di biner adalah 1010. Karena 0 ini di depannya ada 1, maka 0 juga diikutkan. Sehingga hasil konversi bilangannya adalah 1010001000100010 biner. Saya kembalikan lagi ke Hana. Oke, karena materinya udah selesai, jadi kita akhiri. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.